Ada penggalan pernyataan Allah yang sering kita dengar dalam Quran surat At-Tin. Tetapi banyak yang salah kaprah memahaminya. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Sungguh aku telah menciptakan insan. Insan ini spesifik, mengacu kepada manusia. Yang sering diterjemahkan fi ahsani taqwim itu dengan terjemahan yang sangat sempurna. Pertanyaan selanjutnya, apa betul manusia itu sudah sempurna? Atau manusia ini makhluk yang memiliki potensi untuk bisa sempurna? Beda. Kalau sudah sempurna, ya berarti sudah mencapai titik akhir. Tetapi kalau manusia ini adalah makhluk yang memiliki potensi untuk mencapai kesempurnaan, berarti harus mengalami proses evolusi. Itu sebabnya evolusi terjadi dalam dua dimensi. Yang pertama adalah evolusi fisik, yang kedua adalah evolusi kesadaran. Saya memahami dari ayat itu yang sudah sempurna itu adalah evolusi fisiknya. Jadi tujuan akhir dari penciptaan semesta raya ini adalah tubuh manusia. Sekali lagi, tujuan akhir dari proses penciptaan semesta raya ini adalah tubuh manusia. Itu sebabnya ada hadis qudsi yang menyatakan kuntu kanzan mahfian wa ahbabtu an u'rifa fa khalaqtu khalqan. Aku adalah suatu perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin agar aku dikenali. Maka aku ciptakan ciptaan agar dengan ciptaan itu ya mereka dapat mengenali aku. Jadi manusia itu secara fisik merupakan tujuan akhir dari proses penciptaan alam semesta. Makanya tidak ada lagi evolusi fisik. Karena secara fisik ini sudah sempurna. Di mana letak kesempurnaannya? Letak kesempurnaannya adalah karena tubuh fisik ini kendaraan terhebat yang dititipkan kepada manusia agar manusia bisa mencapai kesempurnaan. Kalau kita mengenal istilah malaikat, malaikat itu ya satu bagian saja sebagai malaikat. Kalau kita mengenal istilah syaitan, iblis, itu juga satu komponen saja, syaitan, iblis. Tapi kalau kita berbicara manusia, di dalam satu unsur ini yang bernama manusia terdapat banyak komponen. Allah bersama manusia. Malaikat bersama manusia. Syaitan bersama manusia. Itulah kesempurnaannya manusia. Makanya manusia bisa berada di alam manapun. Manusia bisa menembus alam malakut, alam jabarut.
Bisa menembus alam-alam tinggi, tapi manusia pun bisa menembus alam-alam rendah. Ada yang senang bergaul dengan hantu? Ada. Ada yang senang bergaul dengan genderuwo? Ada. Ada juga manusia yang bisa menembus alam-alam yang tinggi, alam malakut, alam jabarut. Bisa. Itulah kebebasan yang diberikan pada manusia, potensi yang diberikan pada manusia untuk mencapai kesempurnaan, sekaligus juga manusia kalau tidak bisa mencapai kesempurnaan bisa menjadi hina, lebih hina lagi daripada binatang. Makanya di ayat yang sama Allah mengatakan, ya, summa radadnahu asfala safilin. Diciptakan sebagai makhluk yang sempurna, tetapi manusia bisa turun mengalami degradasi. Summa radadnahu asfala safilin. Begitu manusia tidak bisa menggunakan potensi untuk mencapai kesempurnaannya, dia akan jatuh, bahkan lebih jatuh daripada binatang-binatang yang lain. Kenapa begitu? Karena manusia ini secara fisik sudah mengalami proses evolusi yang sempurna dan tidak ada evolusi fisik lagi. Titik sampai di sini. Oleh karena itu, yang dibutuhkan oleh kita sekarang adalah memanfaatkan potensi yang diberikan kepada kita ini untuk mengalami proses evolusi kesadaran. Itu. Mengapa harus mengalami evolusi kesadaran? Dan mengapa Allah menciptakan makhluk yang bernama manusia? Untuk apa? Allah itu sudah maha sempurna. Allah itu sudah maha kuasa. Allah itu sudah maha pengasih, maha penyayang. Lalu buat apa Allah menciptakan manusia? Untuk apa sesungguhnya? Jadi kalau kita belajar ilmu ma'rifat tentang 7 martabat alam. Jadi Allah yang ada di alam ahadiyah, di alam wahidiyah, menyendiri di situ. Dengan segala kesempurnaannya, beliau itu tidak bisa menikmati kesempurnaan. Maka dari 7 martabat alam itu, dari martabat alam yang pertama, turun ke martabat yang kedua, turun ke martabat yang ketiga, sampai akhirnya turun ke martabat alam yang ketujuh, yang disebut dengan insan kamil. Untuk apa? Karena beliau ingin menikmati kesempurnaan ciptaannya. Ayo. Allah pernah tidur? Enggak pernah. Allah pernah ngantuk? Ngantuk pun tidak, apalagi tidur. Karena beliau maha sempurna. Makanya dalam ayat kursi Allah menyatakan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sudah sempurna. La ta'khuduhu sinnatu wala naum. Saking sempurnanya beliau, gak pernah ngantuk, gak pernah tidur. Siapa yang suka ngantuk dan tidur? Kalian. Lagi dengar saya kajian aja, ngantuk. Lucu ya. Padahal niatnya dari rumah mau kajian, nyampe sini ngantuk. Bukan hanya ngantuk, malah tidur lelap. Kapan sih enaknya tidur? Kan ketika ngantuk.
Betul? Allah tuh nggak pernah ngantuk. Makanya Allah tidak pernah merasakan nikmatnya tidur. Maha sempurna. Kita ini diberi ngantuk supaya merasakan nikmatnya tidur. Makanya sebelum tidur, nikmat tidur, persembahkan dulu buah ngantuk itu kepada Allah. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Karena Allah menciptakan ngantuk, menciptakan tidur, itu untuk persembahan kepada beliau. Yang dibutuhkan Allah cuma 4. 1, lillah. Apapun yang kau lakukan karena Allah. Yang kedua, billah. Apapun yang kau lakukan harus bersama Allah. Yang ketiga, bismillah. Apapun yang kau lakukan harus atas nama Allah. Dan yang terakhir, alhamdulillah, segala puji milik Allah. Jadi persembahkan. Makanya sebelum tidur, persembahkan ya kenikmatan tidur itu kepada Allah. Karena Allah menciptakan kita manusia itu untuk merasakan kesempurnaan ciptaannya. Makanya beliau turun ya ke martabat alam yang ke-7 sebagai insan kamil. Kapan kalian merasakan enaknya makan? Ketika lapar. Betul? Coba. Kalau sudah kenyang dikasih makan, enak gak? Gitu. Makanya makan yang enak itu yang sedikit. Ya? Itu bikin sambal sacoet nikmat daseuran tuang. Betul nggak? Iya. Kade tong nyambal deui. Yang berikutnya nggak enak karena yang berikutnya tinggal nafsu. Makanya ketika makan enak, persembahkan enak itu kepada Allah. Allah hanya butuh kau sadar bahwa nikmat itu karena dia sedang merasakan kesempurnaan ciptaannya. Makanya persembahkan. Kalau kalian susah, ajak Allah. Persembahkan kesusahanmu itu kepada dia. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. Ya Allah, segala puji hanya milik-Mu. Aku pasrahkan seluruh masalahku kepadamu, karena Engkaulah satu-satunya penolongku. Senang tuh kalau Allah diajak begitu. Makanya doa bukan ngajarin Allah supaya Allah ngikutin keinginan kita, tapi doa itu adalah memasrahkan diri sepenuhnya kepada Allah, biar Allah hadir billah beserta kita. Gitu.